Tidak lama kemudian, van yang dibawa Basri melaju kencang keluar dari pintu belakang salon, membawa Carla dan Anita yang sudah diikat dan dibungkam. Pemilik salon bersama karyawannya dan seorang teknisi juga segera kabur lewat pintu belakang dengan membawa barang-barang mereka. Sementara itu di luar, seorang bodyguard berdiri di samping Rolls Royce. Dia masih menunggu Anita keluar dari salon biasa itu. Dia sama sekali tidak menyangka kalau Anita mengalami penculikan di dalam sana. Setelah menunggu selama 20 menit dan Anita tidak juga keluar, bodyguard itu akhirnya mengeluarkan ponsel untuk menelpon Anita. Di saat yang sama di dalam van yang melaju menuju pinggiran kota, Basri duduk dengan wajah puas di kursi belakang. Di bawah kakinya, Carla terikat dan terbaring. Basri dengan sengaja menginjak wajah Carla dan tertawa dingin. Akhirnya kau kena batunya juga. Carla hanya bisa mengeluarkan suara tertahan dari mulutnya yang tersumbat. Tiba-tiba ponsel di dalam tas Anita berbunyi. Suara dering ponsel Anita membuat Basri terkejut. Dia segera merogoh tas Anita dan menemukan sebuah ponsel. Tanpa berpikir panjang, dia langsung mematikan ponsel tersebut dan melemparkannya kembali ke dalam tas. Meskipun Anita hanya bisa mengeluarkan suara tertahan, dia sangat menyesal di dalam hatinya. Dia berpikir, kenapa nasibku sial begini? Kenapa aku harus repot-repot bicara banyak dengan Carla? Kalau bukan karena dia, aku tidak akan diculik oleh orang-orang ini. Namun sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Meskipun dia adalah putri tertua dari keluarga Rewa, saat ini dia tidak bisa berharap siapapun akan menyelamatkannya. Di sisi lain, di depan salon kecantikan, bodyguard Anita menyadari bahwa panggilan teleponnya tidak diangkat. Awalnya dia tidak berpikir terlalu jauh, karena dia tahu Anita sedang melakukan pertemuan dengan Carla. Mungkin mereka sedang dalam pembicaraan penting, jadi Anita tidak bisa menjawab telepon. Namun, untuk memastikan segalanya aman, dia mencoba menelpon lagi. Kali ini, ponsel Anita sudah mati. Perasaan cemas langsung menyelimuti bodyguard tersebut. Di era modern ini, ponsel sangat penting bagi setiap orang, dan Anita hampir tidak pernah mematikan ponselnya di siang hari. Dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan berkata kepada sopirnya, "Ayo, kita periksa ke dalam." Sopir yang juga merupakan bodyguard lainnya langsung keluar dari Rolls Royce dan bersama-sama mereka masuk ke dalam salon. Begitu masuk, mereka langsung merasa ada yang janggal. Tidak ada karyawan di tempat dan interior salon tampak berantakan. Seolah-olah baru saja ada sesuatu yang dibongkar dengan tergesa-gesa. Mereka memeriksa setiap ruangan satu persatu hingga tiba di ruang spa, tempat Anita dan Carla bertengkar sebelumnya. Ketika melihat kekacauan di ruangan itu, bekas darah dan sejumput rambut panjang di lantai, hati mereka terkejut. Mereka saling berpandangan dan bisa melihat kepanikan di mata masing-masing. Di atas sofa mereka menemukan syal milik Anita. Dengan cepat mereka menyimpulkan bahwa Anita telah diculik. Kedua bodyguard itu merasa seolah-olah langit runtuh menimpa mereka. Mereka diberi tugas untuk melindungi keselamatan Anita dengan nyawa mereka. Tetapi kini Anita diculik di depan mata mereka sendiri. Salah satu dari mereka berkata dengan putus asa, "Habis sudah, ini adalah kegagalan total. Kita telah melalaikan tugas kita. Ini adalah kesalahan besar." Yang lainnya juga sama putus asanya dan berkata, Ini tidak masuk akal. Nona Anita mendadak memutuskan untuk bertemu Carla. Jadi, tidak mungkin ada informasi bocor sebelumnya. Sepanjang perjalanan, tidak ada satupun orang yang membuntuti. Siapa yang bisa melakukan ini padanya? Ini benar-benar di luar dugaan. Bodyguard pertama berkata, lupakan soal masuk akal atau tidak. Yang terpenting sekarang adalah kita harus segera menemukan Nona Anita. Lebih baik kita segera menghubungi Ibnu Komar. Ini adalah wilayahnya.
Dia pasti tahu harus berbuat apa. Tanpa membuang waktu, salah satu bodyguard segera menelpon Ibnu Komar. Saat ini Ibnu Komar sedang berada di rumah sakit, menjenguk seorang karyawan yang mengalami keguguran akibat tendangan Anita. Tendangan Anita tidak hanya menyebabkan keguguran, tetapi juga membuat karyawan tersebut mengalami pendarahan hebat. Untungnya, pertolongan medis datang tepat waktu sehingga nyawanya bisa diselamatkan. Ibnu Komar sangat marah dan benci dengan sikap sombong Anita, tetapi sebagai bawahan keluarga Rewa, dia tidak berhak memprotes atau melawan Anita. Ibnu Komar hanya bisa menenangkan karyawannya dan memintanya fokus memulihkan diri. Setelah keluar dari kamar rumah sakit, dia menghela napas dalam-dalam. Saat sedang memikirkan kapan kira-kira Anita akan pergi dari Makassar, ponselnya tiba-tiba berdering. Penelponnya adalah salah satu bodyguard pribadi Anita. Ibnu Komar mengangkat telepon dan berkata, "Halo, ini Ibnu Komar." Di ujung telepon, suara bodyguard terdengar gemetar dan hampir menangis. "Tuan Ibnu Komar, ada masalah besar. Ini benar-benar masalah besar." Ibnu Komar mengerutkan keningnya dan bertanya, "Masalah apa? Kenapa kau begitu panik?" Dengan suara gemetar, bodyguard menjawab, "Tuan, Nona Anita, dia diculik." Ibnu Komar merasa seolah-olah kepalanya berdengung dengan keras. Apa maksudnya? Anita diculik di Makassar? Siapa yang berani menculik anggota keluarga Rewa? Dia segera berkata, "Tenang dulu, jelaskan semuanya dengan detail." Bodyguard buru-buru menjelaskan, "Hari ini Nona Anita ingin bertemu dengan wanita bernama Carla. Jadi, kami menemani dia ke sebuah salon kecantikan untuk bertemu dengan wanita itu. Tapi kami tidak menyangka mereka berdua malah hilang di salon itu, dan bahkan staf serta pemilik salon juga menghilang." Mendengar penjelasan ini, Ibnu Komar segera teringat pada Andi Rewa. Dia tahu bahwa Andi dan Anita baru saja bertengkar hebat di restoran JX Marion. Keduanya jelas tidak akur. Jadi mungkin saja Andi yang melakukan penculikan ini. Dengan segera, Ibnu Komar menghubungi Andi. Begitu panggilan tersambung, dia langsung bertanya, "Puang, di mana kau sekarang?" Andi Rewa dengan tenang menjawab, "Aku di rumah, ada apa?" Ibnu Komar bertanya dengan gugup, "Apakah kau yang menculik bibimu?" Andi Rewa mengerutkan keningnya, "Tidak, aku bahkan malas bertemu dengannya. Untuk apa aku menculiknya? Apa dia benar-benar diculik?" Ibnu Komar terkejut. "Apa? Jadi bukan Puang yang melakukannya? Ini benar-benar masalah besar." Andi Rewa segera bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Ibnu Komar menjawab, "Nona Anita pergi ke salon kecantikan untuk bertemu ibu mertuamu. Katanya dia ingin bicara langsung. Tapi sekarang mereka berdua hilang dari salon itu dan tidak diketahui keberadaannya." Andi Rewa terkejut dan langsung bertanya, "Ibu mertuaku juga hilang. Apakah kau tahu apa yang mereka bicarakan?" Kekhawatiran terbesar Andi saat ini adalah kemungkinan Anita membuka identitas aslinya kepada Carla. Bagi Andi, keluarga Smith adalah musuh yang harus dieliminasi, sedangkan hubungan dengan keluarga Rewa masih belum jelas apakah mereka sekutu atau musuh. Kalau identitas Andi Rewa terbongkar, itu bisa mendatangkan bahaya besar bagi orang-orang terdekatnya. Selama masalah ini belum terselesaikan, Andi tidak berencana mengungkap identitas aslinya kepada Najwa, istrinya. Namun, kalau Anita mengungkapkan semuanya kepada Carla, maka rahasianya tidak akan bisa disimpan lagi. Menyadari ketegangan di suara Andi, Ibnu Komar segera berkata, "Puang, aku juga belum tahu detailnya. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi sekarang mereka berdua diculik. Yang terpenting saat ini adalah menemukan mereka secepat mungkin." Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Hubungi Albert. Dia punya jaringan luas di seluruh kota ini. Dalam situasi seperti ini, orang-orangnya bisa mendapatkan informasi dengan cepat." Atas perintah Andi Rewa, Albert langsung memimpin anak buahnya sendiri. Mereka menyebar ke seluruh penjuru kota
untuk mencari jejak Carla. Sementara itu Basri dan Paul sama sekali tidak menyadari hal ini. Mereka masih tenggelam dalam perasaan puas karena ingin membalas dendam. Di dalam benak mereka hanya ada satu tujuan, mempermalukan Carla habis-habisan hingga hidupnya hancur dan tidak pernah bisa bangkit lagi. Di gudang tua yang terlantar di pinggiran kota, di bawah lampu temaram, suara rem mobil van berdecit tajam saat berhenti. Basri dengan tidak sabar melompat turun dari mobil dan membuka pintu, kemudian menarik Carla keluar dengan kasar. Paul berdiri di sampingnya, wajahnya menampilkan senyuman dingin dengan pandangan penuh kebencian. Dia melangkah maju, lalu langsung mencabut kain yang menyumpal mulut Carla dan menyeringai kejam. "Carla, kau pasti tidak menyangka, bukan? Hari ini adalah akhir hidupmu." Carla terjatuh dengan tubuh yang lemas di tanah, namun dia tetap tidak mau menyerah. Dengan penuh amarah, dia berteriak, "Paul, kau sudah gila ya? Menculikku sama saja dengan cari mati. Tunggu saja, menantuku Andi pasti akan segera datang menyelamatkanku. Dia akan memukulmu habis-habisan." Paul tertawa sinis dan dengan keras menampar wajah Carla sambil berkata, "Berhenti bersikap sombong di hadapanku. Hari ini kau sudah jatuh ke tanganku. Jangan berharap kau bisa kabur." Carla merasakan sakit luar biasa di wajahnya, tapi dia tetap tidak mau tunduk. Dia berkata, "Tunggu saja, menantuku kenal banyak orang berpengaruh di kota ini. Kau akan tamat." Dengan wajah penuh kebencian, Paul berkata dengan nada dingin, "Kau pikir Andi Rewa masih bisa menyelamatkanmu? Hari ini, aku bukan hanya akan membuatmu kehilangan harga diri, tapi juga mengirimmu ke pabrik batu bata. Di sana kau akan bekerja keras seumur hidup dan merasakan penderitaan tanpa akhir." Mendengar ucapan itu, hati Carla langsung tenggelam dalam ketakutan. Di dasar ketakutannya saat ini, dia sadar bahwa kali ini dirinya benar-benar masuk dalam masalah besar yang tidak bisa dihindari. Dengan suara gemetar dan mata berkaca-kaca, dia mulai memohon, "Kakak, aku salah. Aku benar-benar salah. Kumohon ampuni aku." Paul mendengus dingin. "Sekarang akhirnya kau tahu juga kalau kau sudah melakukan kesalahan?" Pada saat ini Basri membungkuk dan bertanya dengan suara rendah, "Ayah, kapan kita akan menyuruh teman-temanku melakukannya?" Paul membuka mulutnya dan berkata, "Jangan terburu-buru. Kita tunggu Tuan Doni datang. Tuan Doni ingin menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri." Basri bertanya lagi, "Lalu bagaimana dengan wanita yang ada di dalam mobil? Saat itu kita terpaksa membawanya juga, tapi kita bahkan tidak mengenalnya." Paul menjawab dengan santai, "Tidak perlu terburu-buru. Kita bereskan Carla dulu. Kalau terlalu merepotkan, kirim saja wanita itu juga ke pabrik batu bata." Sementara itu, keluarga Rewa sudah mendapat kabar kalau Anita diculik. Begitu mendengar berita tersebut, Alif Rewa langsung marah besar. Di ruang tamu dengan penuh emosi, dia melemparkan sebuah guci keramik antik berharga ke lantai hingga hancur berkeping-keping dan berteriak, "Dengan kekuasaan dan posisi keluarga Rewa, masih ada orang yang berani menculik anggota keluarga inti kita. Ini benar-benar keterlaluan." Putra-putranya yang lain saling berpandangan tanpa sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. Bagi mereka, penculikan Anita bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Sebaliknya, mereka malah merasa senang dan penuh harapan. Kedua bersaudara ini tidak ada yang menyukai Anita. Alasannya sederhana, persaingan harta dan kepentingan. Kalau setelah menikah, Anita fokus mengurus rumah tangga dan tidak ikut campur dengan urusan keluarga, mungkin mereka tidak akan membencinya. Namun, Anita justru kembali ke keluarga Rewa setelah berpisah dengan suaminya dan mulai ikut campur dalam urusan keluarga demi mendapatkan bagian warisan. Hal ini membuat kedua bersaudara itu merasa terganggu dan sangat membencinya. Selain itu, Anita dikenal licik dan hanya peduli dengan perasaan Alif Rewa tanpa memikirkan perasaan saudara-saudaranya yang lain.
Dia sering mengambil hati ayah mereka dengan menyusahkan saudara-saudaranya hingga membuat mereka semakin jengkel. Kini, dengan penculikannya, mereka merasa seolah-olah mendapatkan hadiah dari langit. Meskipun belum ada percakapan terbuka di antara mereka, namun di dalam hati mereka berharap hal yang sama. Semoga para penculik tidak melepaskan Anita dan membuatnya lenyap selamanya. Alif Rewa sangat murka. Akhir-akhir ini dia semakin menyukai Anita karena Anita dianggap lebih kompeten dan patuh dibandingkan kedua putranya yang sering tidak tulus. Sekarang setelah Anita diculik, saat menjalankan perintahnya untuk menemui Andi di Makassar, Alif Rewa merasa harga dirinya terinjak-injak. Baginya, ini bukan hanya ancaman bagi keselamatan putrinya, tetapi juga penghinaan bagi reputasi keluarga. Dia tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Segera dia menelpon Ibnu Komar untuk meminta penjelasan lebih rinci. Ibnu Komar pun melaporkan dengan jujur bahwa Anita diculik saat bertemu dengan Carla dan keduanya hilang bersama. Alif Rewa bertanya, "Menurutmu, mereka menculik Anita atau Carla?" Ibnu Komar menjawab, "Puang, aku belum bisa memastikan. Mengingat status Nona Anita, mungkin ada penjahat nekat yang ingin menculiknya untuk meminta tebusan. Namun, Carla juga terkenal suka membuat masalah dan mungkin saja dia memiliki musuh. Kita baru bisa mengetahuinya setelah mereka ditemukan." Alif Rewa segera memberikan instruksi tegas. "Ibnu Komar, ada dua perintah untukmu. Pertama, selamatkan Anita bagaimanapun caranya. Kalau tidak, kau yang akan aku minta pertanggungjawaban. Kedua, tangkap pengawal pribadi Anita dan hajar dia, lalu kirim kembali ke sini untuk dihukum lebih lanjut." Ibnu Komar sangat sadar bahwa kalau sesuatu terjadi pada Anita di wilayahnya, dia pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau Anita berhasil diselamatkan, semuanya mungkin bisa diselesaikan dengan baik. Namun, kalau sesuatu yang buruk terjadi pada Anita, maka karir dan posisinya akan hancur. Selain itu, yang turut menghilang bersama Anita adalah ibu mertua Andi, Carla. Ini membuat situasinya semakin rumit. Oleh karena itu, Ibnu Komar meningkatkan upaya pencarian dengan mengerahkan seluruh penjaga keamanan di GX Marion untuk menemukan jejak mereka berdua secepat mungkin. Namun, karena pencarian harus dimulai dari salon kecantikan untuk mengungkap petunjuk-petunjuk secara bertahap, maka proses ini tidak mungkin selesai dalam waktu singkat. Sementara itu, Andi telah meninggalkan rumah untuk bertemu dengan Ibnu Komar di salon kecantikan. Saat ini, ada dua hal yang menjadi kekhawatiran Andi. Pertama, dia khawatir Anita membocorkan identitas aslinya kepada Carla. Kedua, dia takut Carla menjadi korban kekejaman para penculik. Sejujurnya, Andi sendiri belum memiliki perasaan keluarga yang kuat terhadap Carla. Bagaimanapun, Carla telah memperlakukannya dengan buruk selama lebih dari 3 tahun, dan baru belakangan ini sikapnya mulai membaik. Kalau bisa memilih, sebenarnya Andi lebih berharap Carla menghilang selamanya. Namun ketika memikirkan istrinya, Najwa, hatinya merasa tidak tega. Najwa sangat baik hati dan selalu berbakti kepada Carla. Kalau Carla menghilang, Najwa pasti akan terpukul. Bahkan ketika Carla hanya menghilang selama beberapa hari di penjara, Najwa sudah hampir gila karena khawatir. Jadi, kalau kali ini sesuatu terjadi pada Carla, kekhawatiran Najwa pasti akan jauh lebih buruk. Selain itu, sebentar lagi tahun baru akan tiba. Kalau sesuatu menimpa Carla saat ini, suasana di rumah akan hancur dan mereka tidak akan bisa merayakan tahun baru dengan tenang. Karena itu, Andi berharap Carla bisa segera ditemukan dan diselamatkan. Pada saat ini, di gudang kosong di pinggiran kota, Carla dan Anita diikat bersama. Alasan keluarga Tama belum membiarkan orang-orang mereka menyakiti Carla adalah karena mereka menunggu kedatangan Doni Hartawan untuk memeriksa situasi terlebih dahulu. Bagaimanapun,
Sebagai orang yang telah menerima banyak keuntungan dari Doni hartawan, mereka merasa berkewajiban untuk memuaskan Doni hartawan.